Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam bicara virtual. Hari ini saya akan menyampaikan uji rank Spearman. Apa itu uji rank Spearman? Uji rank Spearman adalah salah satu uji dari beberapa jenis uji korelasi yang digunakan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan dua variabel yang berskala interval atau rasio tapi tidak terdistribusi normal. Jadi uji ini digunakan ketika uji persen produk momen tidak bisa berlaku karena data tidak terdistribusi normal. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya untuk menguji hubungan antar variabel penelitian pada satu skala parametrik atau skalanya ordinal. Jadi selain skala rasionya tidak terdistribusi normal, uji ini bisa digunakan juga untuk data dengan skala ordinal. Kemudian apa saja syarat uji Spearman? Syarat uji Spearman yang pertama, skala data numerik interval atau rasio tapi tidak terdistribusi normal. Nah, tidak terdistribusi normal di sini adalah kedua datanya tidak terdistribusi normal, teman-teman. Jadi jika hanya salah satu data saja yang tidak terdistribusi normal, itu masih boleh menggunakan uji persen produk normal. Tapi ketika kedua data tidak terdistribusi normal, maka menggunakan uji rank Spearman sebagai langkah untuk menyelesaikan masalahnya. Atau skala datanya adalah ordinal. Kemudian syarat kedua adalah hipotesisnya korelasi, teman-teman. Nanti dicirikan dengan penelitian yang ingin mengetahui hubungan, ingin mengetahui korelasi. Kemudian data terdiri dari dua variabel. Nah, dua variabel ini nanti variabel yang dikotom, teman-teman ya. Jadi nanti berbeda sumbernya. Artinya data variabel bebas diambil dari sumber A, data variabel terikat diambil dari sumber B, harus beda. Kalau monokotom kan kedua data variabel bebas dan variabel terikat diambil dari sumber yang sama, yaitu sumber A. Itu perbedaan data monokotom dan dikotom. Kemudian datanya tidak berpasangan. Kalau datanya berpasangan, nanti penyelesaiannya tidak menggunakan uji rank Spearman, tapi menggunakan uji kendal Stahl. Nah, ada catatan di sini. Hipotesis korelasi dicirikan dengan sebuah penelitian yang ingin mengetahui hubungan antara dua variabel, tidak hanya hubungan saja, namun juga arah dan besar hubungannya. Jadi nanti dari hasil analisa ini kita akan memperoleh dua nilai. Yang pertama, nilai p-value yang ditunjukkan dari nilai signifikansi, dan yang kedua adalah nilai koefisien korelasi yang menunjukkan besar hubungannya dan arah hubungannya. Kemudian koefisien korelasi positif artinya semakin tinggi variabel A, maka semakin tinggi variabel B. Sebaliknya, jika nilainya negatif, artinya semakin tinggi variabel A, maka semakin rendah variabel B. Jadi bertolak belakang ya antara positif dan negatif. Sedangkan untuk besar hubungan koefisien korelasinya, mulai dari 0,8 sampai 1 itu sangat kuat, sampai ke 0 sampai 0,19 artinya sangat lemah. Kemudian ke langkah-langkahnya, teman-teman. Langkah-langkahnya yang pertama sama kita melakukan analisis univariat untuk variabel bebas dan variabel terikat dan sekaligus uji normalitas data. Caranya analyze, deskriptif statistik, dan explore. Kemudian nanti jika diperoleh datanya tidak normal semuanya, maka dilakukan uji rank Spearman. Tapi kalau datanya normal, dilakukan uji persen produk momen. Caranya sama, teman-teman, uji rank Spearman dan uji persen produk momen, yaitu dengan split analyze, korelate, dan bivariat. Bedanya nanti pada tahapan bivariat saja. Di tahapan bivariat, nanti yang dipilih adalah tombol rank Spearman bukan persen produk. Oke, dan sampai sini paham. Kemudian kita masuk ke contoh kasus. Ada penelitian yang ingin mengetahui hubungan antara volume lalu lintas dengan satuan jumlah mobil per jam dengan konsentrasi karbon monoksida, satuannya part per million. Data ini diambil dari 9 sampel kualitas udara di 15 kota besar Indonesia. Nah, kita analisis satu persatu, teman-teman. Yang pertama, apakah datanya skalanya numerik? Ya, skalanya numerik. Karena yang pertama adalah volume lalu lintas, ditunjukkan dengan jumlah mobil per jam, dan yang kedua adalah konsentrasi karbon monoksida, satuannya part per million. Kemudian, jadi syarat pertama terpenuhi ya, datanya numerik. Kemudian syarat kedua, hipotesisnya apa? Hipotesisnya korelasi, teman-teman, karena dicirikan dengan ingin mengetahui hubungan. Kemudian yang kedua, datanya normal atau tidak. Nah, ini kita belum tahu. Kemudian yang keempat, apakah datanya berpasangan? Tidak berpasangan.
Karena yang pertama kita ambil data dari kendaraan bermotor, mobil ya. Yang kedua kita ambil data dari udara, sehingga datanya tidak berpasangan atau dikotak. Nah, sekarang kita lakukan uji persen product moment. Saya pindah ke SPSS, teman-teman. Baik, yang pertama kita buat variabelnya dulu, teman-teman. Variabel pertama adalah volume. Nah, volume, nanti desimalnya kita buat 0, labelnya volume kendaraan, teman-teman. Jangan lupa measure-nya scale. Kemudian yang kedua, karbon monoksida, saya buat CO sama numerik. Kemudian desimalnya saya buat 2, karena memang ada desimalnya. Labelnya kadar karbon monoksida, ya, measure-nya scale. Jadi kalau untuk uji bivariat yang parametrik, semua tipenya adalah numerik, teman-teman. Ingat ya, tipe datanya adalah numerik, bukan string ya, jadi harus numerik. Dan kita masukkan datanya, teman-teman. Datanya sudah ada untuk volume lalu lintas dan karbon monoksida. Nah, langkah selanjutnya adalah kita lakukan analisis univariat sekaligus uji normalitas data. Klik analyze sama descriptive explore ya. Analyze, descriptive explore. Baik, nah kita pindahkan seluruh variabel ke kolom dependent list, teman-teman. Ya. Pindahkan ke kolom dependent list. Jadi tidak ada yang masuk ke faktor list, semuanya masuk ke dependent list. Kemudian klik plot. Formality plot testnya kita klik, ya. Continue, dan OK. Baik, kita menuju ke tampilan output, teman-teman. Baik, kita lihat yang pertama analisis univariatnya dulu ya, dari volume kendaraan, variabel bebasnya, nilai min-nya 246,67, medianya 260, dan standar deviasinya adalah 53,3. Sedangkan standar karbon untuk kadar karbon monoksidanya, nilai min-nya rata-ratanya 5,8, teman-teman. Kemudian medianya 6, dan standar deviasinya adalah 2,01. Ini untuk analisis univariat, untuk menjawab soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2, uji normalitas data. Nah, untuk volume kendaraan, kita lihatnya adalah di tabel Sapirowit ya, teman-teman ya, karena datanya kurang dari 50. Nah, untuk volume kendaraan, p-value-nya adalah 0,032. Kurang dari alfa ya, kurang dari 0,05, jadi hasilnya tidak terdistribusi normal, karena nilai p-value kurang dari 0,05. Sedangkan untuk karbon monoksida, p-value-nya 0,002, ini juga kurang dari 0,05. Maka karbon monoksida datanya juga tidak terdistribusi normal. Nah, sehingga semua syarat untuk uji reeksperimen terpenuhi karena seluruh data baik variabel bebas ataupun variabel terikat semuanya tidak terdistribusi normal. Sekarang kita lakukan uji normalitas data, teman-teman. Saya masuk ke SPSS dulu. Baik, caranya sama seperti uji persen product moment, analyze, correlate, bivariat. Saya ulangi lagi, analyze, correlate, bivariat. Baik, semua data masukkan ke kolom variabel ya, teman-teman ya. Jadi kan datanya di sini posisinya. Sekarang kita masukkan semua data ke kolom variabel. Kemudian yang ada di correlation coefficient itu yang diklik adalah Spearman ya, teman-teman ya. Kemudian OK. Baik, kita masuk ke tampilan output. Ini hasilnya. Jadi untuk nilai p-value-nya ditentukan dari nilai sig to file yaitu 0,327. Artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara volume kendaraan dengan kadar karbon monoksida. Koefisien korelasinya adalah 0,272. Nah, jadi hasilnya seperti ini untuk uji uji reeksperimen ya, tidak ada hubungan yang signifikan karena p-value lebih dari 0,05. Maka langkah selanjutnya adalah kita tuliskan, kita interpretasikan datanya. Saya masuk ke tutorialnya lagi. Baik, ya, untuk soal yang pertama, analisis univariat, kita jawab ya. Jadi tabel ini, variabel pertama, volume lalu lintas. Min-nya 246,67, medianya 250, standar deviasinya 53,31. Untuk konsentrasi karbon monoksida, Min-nya 5,8, medianya 6, standar deviasinya 2,01.
Kemudian untuk hasil uji normalitas data, untuk volume lalu lintas p-value 0,032, artinya data tidak terdistribusi normal karena p-value kurang dari 0,05 ya. Ingat ya, untuk uji normalitas data p-value-nya jika kurang dari 0,05 artinya tidak terdistribusi normal. Untuk konsentrasi CO 0,002 artinya data juga tidak terdistribusi normal. Sehingga karena semua data tidak terdistribusi normal, sehingga diselesaikan menggunakan uji Range-Spearman. Nah, cara uji Range-Spearman tadi hasilnya adalah 0,327 untuk nilai p-value-nya, sedangkan untuk nilai koefisien korelasinya 0,272. Artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara volume lalu lintas dengan konsentrasi karbon monoksida karena nilai p-value lebih dari 0,05. Nah, untuk hasil uji halus univariat p-value kalau lebih dari 0,05 artinya tidak signifikan, sedangkan kalau kurang dari 0,05 artinya signifikan ya. Dan hubungannya sangat lemah pada nilai koefisien korelasinya 0,0272. Nah, demikian teman-teman untuk serangkaian uji Range-Spearman. Semoga bisa dipahami. Insya Allah nanti kita diskusikan pada saat pertemuan daring. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.